warijlahu zina tazniyani wa zinahu mal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran nggak pernah jalan bareng, nggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, nggak ada kan, nggak pernah makan, nggak pernah candlelight, nggak pernah dinneran, nggak pernah lunch bareng, nggak ada. Saya nggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti kan jalan bareng, jemput itu ngapel kan gitu. Ketika aku jatuh cinta, maka gunakan syariat Allah sebagai payung hukum kita, hadirin. Pastikan dari langkah pertama hubungan kita dengan dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pastikan hubungan kita dibangun di atas firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Pastikan dari awal. Pastikan dari awal. Karena kalau dari awal sudah salah, fatal. Saya tadi dari Karawaci, lalu keluar tol Kebonjeruk, masuk tol dalam kota. Kalau saya salah dari awal masuk tol dalam kota, yang harusnya ke kanan ke arah Semanggi, saya ambil ke kiri ke arah bandara. Kira-kira sampai di sini apa tidak? Tidak. Begitu juga. Coba tanya diri kita, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Apa yang kita harapkan dari dia? Kalau kita harapkan dia menjadi pasangan sejati kita, pasangan hidup kita, maka pastikan jangan salah dari awal. Karena kalau salah dari awal susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan menghidupkan kalian. Yuhyikum, apa makna menghidupkan kalian? Membuat kehidupan kalian benar-benar hidup, bahagia. Bukankah kita ingin bahagia dalam hubungan ini? Kalau begitu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pastikan setiap langkah, setiap komunikasi, setiap tutur kata, setiap dialog, setiap interaksi selalu di bawah payung hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang keluar, karena masalah akan timbul jika kita keluar dari sana. Allah yang menjamin jika kita menyambut dalil-dalil tersebut, itu akan membahagiakan kehidupan kalian. Itu akan membahagiakan kehidupan kalian. Jangan kita terbawa euforia, jangan kita terbawa nafsu kita, jangan kita mengikuti arus di masyarakat. Semua candlelight dinner, kita candlelight dinner. Pastikan dulu candlelight dinner ini ada dalilnya apa enggak gitu. Bertentangan dengan sunnah Nabi apa tidak? Teman kita kasih mawar kepada ceweknya, kita kasih Kamboja kepada pasangan kita biar lebih bagus dan seterusnya. Pastikan kasih Kamboja ada bertentangan dengan syariat apa tidak? Ini harus dipastikan dengan baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang penting. Kita nggak bisa bahagia tanpa sentuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan, kalau mau bicara kita harus tahu rulesnya bagaimana, aturan mainnya bagaimana. Kalau mau ketemu, aturan mainnya seperti apa. Kalau mau diskusi, aturan mainnya seperti apa. Jangan kebablasan. Karena kemungkinan kan cuma dua, kita mau serius atau kita mau main-main. Kalau main-main haram. Kalau serius, ada dua kemungkinan, bahagia atau bencana. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, jalannya hanya kembali dengan jalan Allah.
Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsekuensi katakan tidak kepada pacaran ketika kita jatuh cinta, solusinya bukan pacaran. Solusinya bukan pacaran. Hadirin, memang berat. Memang sulit untuk menerima pil pahit ini. Tapi saya biarkan hadirin sekalian yang menghukumi deh. Kira-kira pacaran itu boleh apa tidak? Apalagi pacaran dengan versi hari ini. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, dan makna yang sama pun ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Allah telah menetapkan anak Adam itu pasti punya andil dalam zina. Mudriku dzalika la muhala. Pasti, nggak mungkin bisa dihindarkan. Tapi paling nggak diminimalisasikan, hadirin. Apa maknanya? Saya nggak pernah zina loh Pak Ustadz, demi Allah Pak Ustadz. Tenang, jangan emosi. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Nabi SAW mengatakan, fal'ainan zinahuman nazar. Kedua mata berzina, dan zinanya adalah melihat. Wal udhunan wa zinahuma al-istima'. Dan kedua telinga, zinanya adalah dengan mendengar. Jadi mata melihat, al-udhunan mendengar. Wal lisan zinahumal kalam. Dan lisan, zinanya adalah dengan berbicara. Wal yadan tazniyan wa zinahumal batash. Dan kedua tangan berzina, dan zinanya adalah menyentuh. Warijlan, dan kedua kaki, kata Nabi SAW, wazinahuma al-masyu, dan zinanya adalah dengan berjalan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati berzina dengan memikirkan dan mengkhayalkan si dia. Wa yusaddiqu dzalikal farju au yukadzibu, dan anti klimaksnya ada pada kemaluan. Dia mengeksekusi, apakah dibenarkan atau didustakan. Hadirin, Nabi mengatakan bahwa anggota tubuh kita berzina. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi Allah perintahkan kita dalam surat Al-Isra ayat 32, jangan dekati zina. Lalu Nabi mengatakan bahwa zinanya mata itu melihat, zinanya telinga itu mendengar, zinanya lisan berbicara, zinanya kedua tangan menyentuh, zinanya kaki berjalan, dan zinanya hati memikirkan dan menghayalkan, lalu dieksekusi oleh kemaluan. Sekarang kita cocokkan saja dengan pacaran. Ada tidak orang pacaran tidak melihat pasangannya? Ada. Pokoknya kalau ngedate pada merem gitu ya. Ada nggak kira-kira ya? Yang nggak memperhatikan bentuk tubuh pasangannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bahkan survei mengatakan 93,7% pasangan itu pernah berciuman di sini. 93%. Bahkan 90% pernah oral seks. Dan itu biasa, apalagi Jakarta, apalagi selatan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Atau timur lah, atau barat, atau utara, biar nggak ada yang tersinggung. Artinya semua biasa lah. Ini 2015, semua tahu itulah. Kalau saya dulu SMA 2001, itu aja sudah ngeri pergaulan.
dan saya anak timur, itu aja sudah mengerikan, apalagi 2015 sekarang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan wal udhunani wazinahuma al-istima'. Jadi yang pertama, mata berzina. Ya kan? Orang kalau kencan kan biasanya kan si cewek kan tersinggung kalau dia sudah tampil sebaik-baiknya nggak dibilang cantik. Kamu kok nggak perhatian sih sama dandananku? Tuh kan harus ngelihat. Nggak mungkin gondol basar terus, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ini udah masalah. Lalu zinanya telinga itu mendengar. Ada pacaran nggak ada rayu-rayuan, nggak ada hani-hanian, nggak ada cincinan, nggak ada yang-yangan, nggak mungkin lah. Pasti ada. Nggak ada manja-manjaan, pasti ada. Ada orang pacaran, ceweknya bilang, Assalamualaikum, yang kita mau ketemu di mana yang? Jam 7 ya? On time? Ya insya Allah kita ketemu. Ada yang bicara begitu? Tegas gitu? Nggak ada. Yang kita jadi ketemu nggak yang? Kan begitu biasanya. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Dan maka janganlah wanita-wanita merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya, sehingga hati laki-laki yang memiliki penyakit itu akan nafsu dengan dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalau mereka berbicara, berbicaralah dengan baik dan tegas. Ada cewek bicara tegas kalau pacaran? Enggak ada, dan enggak laku kalau begitu, enggak mau lah, subhanallah. Yang kita ketemu di PS jam 7, siap. Begitu, ada bilang gitu ceweknya? Ya kan enggak mungkin. Walaupun ceweknya polwan nggak akan bilang begitu. Siap dan nggak ada. Semua kan merayu, mendayu dan seterusnya. Dan itu semua zina. Mendengar itu nggak boleh. Kecuali kalau cewek antum begitu, antum tutup telinga gitu loh. Dan itu nggak mungkin juga diputusin sama dia di tempat, kan begitu. Maksud kamu apa sih? Jadi mendengar itu zina. Mendengar itu zina. Walisanu zinahumal kalam, dan wazinahul kalam, dan lisan ini zinanya rayuan, dan itu sudah kita sampaikan tadi, rayuan. Dan kalau boleh dikiaskan sekarang, jempol juga zina kan gitu. Kalau kita BBM-an atau WA-an itu kan pakai jempol, walaupun nggak ada dalam hadis Nabi SAW. Kirim simbol heart itu zina kalau kepada wanita yang bukan mahram, zina itu. Zina jempol begitu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi gimana coba? Gimana pacaran yang Islam itu gimana coba? Tapi kalau saya salah mau diluruskan nanti. Mungkin ada konsep baru yang nggak akan kena semuanya, nanti bisa dipaparkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan, wayadahu zinahuma al-batash, dan tangan zinanya itu menyentuh. Ada pacaran yang nggak gandengan tangan, nggak pelukan, nggak belai-belayan, nggak cabi-cabian, kan nggak ada. Semua bermain, hadirin sekalian, semuanya. Bahkan tadi 90% oral seks sekarang. Walaupun tentu saja itu sensus dengan tidak mewakili semua anak muda, tapi biasa. Jadi hadirin dan dirahmati, nggak bisa. Gimana caranya? Semua jalan tanpa atau ngedate tanpa pegangan tangan susah sekarang. Warijlahu zina tazniyani wa zinahumal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran nggak pernah jalan bareng, nggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, nggak ada kan? Nggak pernah makan, nggak pernah candlelight, nggak pernah dinneran, nggak pernah lunch bareng. Nggak ada. Saya nggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti karena jalan bareng, jemput itu ngapel kan gitu. Itu zina.
Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati mengkhayalkan, memikirkan. Ada pacaran nggak pernah mikirkan cowok atau ceweknya? Ya, itu bukan pacaran, pasti kan kepikiran. Nggak pernah merindukan sang kekasih? Nggak mungkin. Pasti merindukan, pasti memikirkan, pasti mengkhayalkan. Dan kata Nabi, zina hati. Dan anti klimaksnya adalah kemaluan, kata Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya konsep pacaran yang Islami? Belum lagi kalau kita baca hadis Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali ketiganya syaitan. Ada yang ngeliat selalu didampingi orang tua masing-masing? Nah, kalau nonton bioskop, dia ayahnya, ayah ceweknya, lalu ceweknya, begitu. Nggak mungkin ada, selalu berdua-duaan. Dan kata Nabi, tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya syaitan. Dan jangan diplesetin lagi. Dulu waktu saya SMA diplesetin hadis ini. Maka kalau kita masuk ke kelas lalu atau masuk ke tempat ketika ada teman kita lagi berdua-duaan, kita disuruh pergi. Ingat hadis Nabi, tidaklah laki-laki dan wanita berdua kecuali ketiganya syaitan. Maka lu harus pergi karena lu syaitan. Ini nggak boleh. Ini memplesetkan. Karena kata Nabi ketiganya itu syaitan. Enggak, maksud syaitan real ketika nggak ada siapa-siapa syaitan. Dan saya pernah baca survei, hadirin sekalian, mayoritas free sex yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi atau pasangan yang nggak muda-mudi juga lah, itu dilakukan tanpa ada appointment atau skenario di awal dari kedua belah pihak. Ini hasil survei. Jadi zina atau free sex yang terjadi mayoritas itu terjadi tanpa perjanjian sebelumnya. Jadi mayoritas terjadi spontanitas. Awalnya nggak ada yang mau zina pada malam hari itu, tapi ketika mendukung suasana jadi zina. Atau satu pihaknya saja yang pengen, yang lain enggak. Tapi begitu dirayu akhirnya menyerah. Saya langsung teringat hadis di atas. Benar kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ketiganya syaitan. Dan kalau syaitan sudah menjadi pihak ketiga, jangan harap bisa selamat. Karena syaitan lebih pintar dari kita. Jangan sok pintar di hadapan syaitan. Jangan sok pintar. Saya ingin bertanya kepada antum semua. Antum kalau sakit gigi, itu pergi ke dokter spesialis yang pengalamannya sudah 20 tahun, atau pergi ke Salemba, ke anak UI yang baru latihan praktek cabut gigi. Kira-kira antum pilih mana? Tapi mahasiswa UI, ini jangan ada yang tersinggung mahasiswa UI ya. Ini mahasiswanya cum laude. Tapi ini pertama kali dia cabut gigi orang, dan itu antum. Antum pilih mana? Spesialis yang 20 tahun pengalamannya, atau yang pengalaman pertama walaupun cum laude? Antum pilih yang mana sih? Tapi yang 20 tahun nggak cum laude loh. Tapi dia spesialis, senior, dan sudah teruji 20 tahun. Antum pilih yang mana? 20 tahun pengalaman. Kenapa? Kalau pengalaman mengasah kemampuan seseorang. Mengasah kemampuan seseorang. Nah, saya ingin tanya, pengalaman syaitan dalam mengganggu manusia berapa tahun? Ya Allah, antum tuh dianggap anak kecil sama dia. Ya, dia lagi baru jenggot cuma 5 lembar, so berani-berani sama gua. Iya kan? Diketawain. Dicengin sama syaitan itu. Gak dianggap. Syaitan sudah sukses menggoda orang yang lebih bertakwa dari kita. Syaitan sudah bisa menggoda anak-anak Nabi, sehingga saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf. Itu kan anak Nabi, Nabi Yakub. Ada anak Nabi di sini, coba angkat tangan. Gak ada. Kalau ada bisa bahaya juga. Nggak mungkin. Kadzab kan kata Nabi SAW. Kalau ada berani berhadapan. Makanya ini pengalaman pribadi ya, setiap orang yang sok pede, baik orang tua maupun si cowok atau si cewek, tenang Pak Ustadz, anak saya ini UI cum laude, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kejadian hamil di luar nikah. Karena syaitan nggak ada urusan. Anda di PTN kayak, Anda di Oxford kayak, Anda di Harvard, nggak ada urusan.
Bayangkan dia bisa menggoda Nabi Adam di surga. Nabi Adam jelas-jelas beliau sudah ngelihat surga sendiri, itu bisa kegoda kok. Kalau kita yang nggak pernah ngelihat surga, ngaji hadis-hadis tentang surga juga belum pernah, lalu bisa aman dari dia, nggak mungkin kejadian. Dan kalau sudah masuk perangkat itu susah keluar, hadirin yang dirahmati oleh Allah, susah keluar. Jangan sekali-sekali bermain. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga aktivis-aktivis dakwah ini penting, atau ikhwan-ikhwan pengajian, akhwat pengajian, atas alasan apapun jangan berdua-duaan dan jangan berpacaran. Tidak diperbolehkan. Makanya para ulama terlalu mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin, walau janganlah seseorang laki-laki dan wanita berduaan walaupun dengan dalih mengajarkan tahsin Al-Quran gitu loh. Mas, kenapa check in ke hotel sana? Mau belajar Iqra bareng? Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Walaupun alasannya ngajar Iqra, nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena itu permainan syaitan. Jadi kalau belajar Iqra bareng, apalagi membahas tentang dakwah, jangan berdua-duaan. Dalihnya pacaran Islami, walaupun alasannya ta'aruf, nggak boleh berdua-duaan. Bahkan perlu antum ketahui, dalam hukum fikih di dalam bab salat, ulama melarang satu laki-laki mengimami satu wanita di tempat kosong, tidak ada siapapun. Jadi walaupun khalwatnya salat tahajud nggak boleh, walaupun khalwatnya salat isya berjamaah nggak boleh, nggak boleh. Tidak diperbolehkan, haram. Walaupun sholat, walaupun ikhwannya depan, antum kalau sholat gimana? Hadap-hadapan atau satu arah? Kan satu arah, kita nggak ngelihat apa-apa, itu nggak boleh kok. Apalagi hadap-hadapan. Silakan cek buku-buku fikih para ulama. Jadi hadirin, makanya saya agak bingung gimana caranya pacaran Islami itu. Karena kalau isinya pacaran sholat aja itu nggak boleh. Jadi isi pacarannya sholat. Hari Senin kita sholat bareng, Selasa sholat bareng, Rabu sholat bareng, malam Minggu sholat bareng, nggak boleh. Karena berdua-duaan walaupun alasan sholat diharamkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana sikap Maryam ketika beliau sedang sendirian. Lalu Allah berfirman dalam surat Maryam, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, dalam surat Maryam ayat 17. Ketika itu Maryam sedang sendirian, lalu kata Allah, lalu kami utus malaikat kami, malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menampilkan sosok laki-laki yang sangat tampan, basyaran sawiyya, basyaran sawiyya. Lalu malaikat Jibril mendekati Maryam. Lihat, coba kita renungkan, para aktivis dakwah, para koordinator pengajian, ikhwan dan akhwat atau rekan-rekan yang sudah ngaji. Apa yang dilakukan Maryam? Dia didatangi oleh laki-laki yang gantengnya keterlaluan sudah. Ini ganteng banget. Apa yang dia katakan? Apa dia bilang, ini berondong bagus nih, Masya Allah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Beliau bicara, dia katakan dengan suara lantang, aku berlindung kepada Rahman, kepada Allah dari dirimu, dan takutlah kepada Allah, jangan mendekat. Kita harus jaga jarak, jangan dekati aku. Aku berlindung kepada Allah darimu, in kunta taqiyya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berani-berani menyentuhku, jangan berani-berani mendekatkan dirimu kepadaku. Allah, malaikat Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbika. Tenang saja, aku ini adalah malaikat dari Rabbmu. Maryam nggak berani berdua-duaan dengan laki-laki, nggak berani. Siapa dia? Dia adalah wanita terbaik. Nabi mengatakan khairun nisa'i Maryam, sebaik-baik wanita di zamannya Maryam.
Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ini Maryam itu diajak ngomong langsung dengan malaikat, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan Allah mensucikanmu dan Allah memilihmu dari seluruh wanita yang ada pada saat itu. Wanita yang dipilih oleh Allah, wanita yang disucikan oleh Allah, tapi tetap tidak berani berdekatan dengan laki-laki, tidak berani berdua-duaan dengan laki-laki. Lalu siapa kita? Lalu kita berani berhadapan dengan laki-laki. Oleh karena itu, hati-hati dalam masalah ini.